Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah telah menciptakan kita sebagai manusia. Padahal Allah mampu menciptakan kita sebagai makhluk yang lain. Coba macam-macam makhluk itu ada apa saja? Ada malaikat yang terbuat dari apa? Cahaya. Ada setan atau iblis, ya, terbuat dari apa? Api, ya. Ada manusia terbuat dari tanah. Ada makhluk-makhluk yang lain, ya. Di dunia ini yang banyaknya kita tidak bisa menghitung, ya, makhluk-makhluk mati yang disediakan untuk manusia. Makhluk-makhluk seperti bumi, matahari dan sebagainya, serta kekayaan yang ada di atas bumi, di bawah langit, gitu ya. Semuanya ini Allah sediakan untuk manusia. Seandainya, ini seandainya aja ya, seandainya kalian dahulu diminta oleh Allah untuk memilih, kamu mau pilih mana? Jadi malaikat, jadi setan, jadi manusia, jadi hewan, jadi tumbuhan, jadi batu atau jadi yang lain, itu kira-kira Anda akan milih jadi apa kalau boleh milih? Seandainya boleh milih, ya, mau pengennya jadi apa? Pengen jadi malaikat atau pengen jadi setan? Jadi pohon. Apa jadi pohon? Yang tidak ada hisab. Ya, masya Allah, Allah Akbar, ya. Malaikat, ya, itu tugasnya melulu hanya satu, ya. Dia tidak punya nafsu makan, minum, istri, ya. Tidak punya nafsu lawan jenis, ya. Jadi malaikat itu tidak berjodoh-jodoh seperti kita. Ada Israel 1, Israel wati itu. Enggak berjodoh-jodoh seperti kayak kita itu, ya. Kemudian dia kerjanya hanya satu, ya. Kalau dia mencabut nyawa, ya mencabut nyawa, ya udah, kerjanya itu, ya. Yang bertugas mencabut nyawa nggak boleh dia bertugas yang lain, misalnya memberi wahyu, gitu ya. Nah, itu sudah nggak boleh, gitu ya. Dia monoton itu, ya, pekerjaannya monoton, dan dia hanya melakukan perintah Allah saja, tidak ada yang lain, itu ya.
tidak diberi hawa nafsu kayak kita. Itu ya. Pengen nggak jadi malaikat? Terus yang kedua adalah apa? Setan ya. Dedengkotnya setan namanya apa? Iblis ya. Ya. Setan itu sebenarnya dari kalangan manusia dan dari kalangan jin ya. Setan yang dari kalangan iblis ya, setan yang dari kalangan jin ya, itu dedengkotnya namanya apa? Iblis ya kan. Sedangkan setan yang dari kalangan manusia dedengkotnya siapa? Ayo, setan yang dari kalangan manusia dedengkotnya siapa? Enggak tahu? Setan dari kalangan manusia ya, dedengkotnya Dajjal ya. Dedengkotnya Dajjal. Dan kita harus berlindung ya kepada Allah dari fitnah apa? Dajjal. Coba gimana bacaan doanya setiap kita akhir sholat itu, baca tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabin wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya. Oke. Itu jadi nanti ketika Dajjal hidup keluar ke muka bumi, wah ini banyak sekali ribuan orang yang kemudian murtad ya, karena apa? Kena sihirnya Dajjal ya. Jadi ini fitnah yang sangat super hebat ya, itu fitnah Dajjal. Nah sekarang pion-pionnya sudah muncul ya, anak buah Dajjal sudah banyak berkeliaran di depan kita, makanya kita hati-hati ya. Jadi kita bersyukur oleh Allah diciptakan sebagai manusia ya. Pengen gak diciptakan jadi jin ya. Jadi jin, kok gak minta jadi jin ya. Jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia. Mengapa tidak suka kalau jadi jin? Jin juga ada yang muslim loh ya. Jin ada juga yang muslim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafitu minat apa? Tafitu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna masyahidin. Nah itu ayat-ayat itu nanti menjelaskan bagaimana jin itu terpesona itu ya. Dia juga mencari jalan hidayah kepada Allah. Jadi ada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita memilih untuk dijadikan manusia. Walaupun kita tidak pernah minta kepada Allah dijadikan manusia. Pernah enggak? Teringat dulu, ya Allah jadikan aku manusia. Enggak pernah ya. Ya. Tetapi Allah pilihkan kita menjadi manusia. Berarti kita wajib bersyukur. Kemudian setelah Allah jadikan manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita jalan hidup yang terbaik, yaitu apa? Jalan hidup yang menjanjikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Apa jalan hidupnya? Islam. Ya, Islam. Allah pilihkan Islam. Ya.
Allah pilihkan Islam. Padahal Allah berkehendak juga kita, ya, Allah berkuasa juga apabila apa? Kita hatinya ditutup, ya. Kalau orang yang hatinya ditutup namanya apa? Kafir, ya. Tapi Allah membuka hatinya Islam, ya. Jadi itulah kita bersyukur lagi kepada Allah. Karena apa? Karena ayat yang saya bacakan tadi, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, kepada petunjuk Allah, maka Allah akan jembarkan hatinya untuk memeluk Islam, untuk menerima Islam. Jadi yang Allah kehendaki kepada manusia atas petunjuk, ya, yang Allah kehendaki petunjuk, hatinya akan dilapangkan menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, orang yang tersesat, ya, orang yang dikehendaki dengan kesesatan, maka hatinya akan sempit, doyikon harojan, ya, hatinya akan sempit untuk apa? Menerima Islam. Ka'annaka yas'adu fis sama, ya, seolah-olah dipaksa untuk terbang ke langit untuk menerima Islam, seolah-olah dipaksa untuk terbang ke langit. Berat nggak? Bisa nggak terbang ke langit? Ya. Pakai pesawat, ya. Nah, itu ya. Jadi ini harus bersyukur lagi kepada Allah karena kita telah diberi kemudahan untuk menerima Islam, itu ya. Kemudian kita bersyukur lagi. Jadi tahapan bersyukur, ya. Pertama, bersyukur dijadikan oleh Allah manusia. Yang kedua, bersyukur dipilihkan oleh Allah Islam sebagai agama kita. Yang ketiga, ya, yang ketiga, kita bersyukur lagi karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Ya, karena Islam itu, ya, itu kan syahadat. Orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, walaupun itu baru dengan mulutnya sudah dikatakan apa? Islam, muslim, ya. Tetapi tidak setiap orang yang sudah syahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, itu belum tentu diberi kekuatan untuk apa? Memahami Islam, mengamalkan Islam, ya kan? Bahkan orang Islam itu sendiri banyak yang hatinya dicondongkan kepada mengikuti hawa nafsu, ya. Kalau hawa nafsu yang dikehendaki apa? Oleh hawa nafsu, puncak daripada hawa nafsu apa? Molimo, ya kan? Wow, madon, maling, main, molimo apa ya? Artinya hidup hanya mengikuti hawa nafsu, ya, sholat moh, gitu ya. Jadi Islamnya hanya syahadat tok, gitu kan? Na'udzubillah min dzalik, berarti dia tidak diberi taufik, ya, untuk mengamalkan Islam.
Ada yang syahadat tapi amalannya amalan syirik, ya kan? Menyembahnya bukan kepada Allah, ya kan? Menyembahnya kepada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita bersyukur karena telah diberi kekuatan untuk berislam, mengamalkan Islam. Contohnya ya, kita dikumpulkan oleh Allah ini di masjid, ya, di rumah Allah. Ini bersyukur lagi, ya kan? Banyak orang yang tidak diberi kekuatan hatta berangkat ke masjid, ya. Waduh, berangkat ke masjid rasanya males gitu ya. Mau bangun meripatnya sepet gitu. Ya. Kalau malam nggak pernah bisa tidur, ya. Tidurnya kalau mau waktu sholat itu ya, iblisnya kandel gitu, ya. Kalau mau sholat ngantuk, ya. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Ini bahaya sekali, ya. Kita diberi Allah taufik, ya, kekuatan untuk mengamalkan Islam luar biasa. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah setiap orang yang kemudian beramal secara Islam dohiriyahnya gitu ya, apakah dia dijamin selamat? Belum tentu, ya. Belum tentu kita yang aktif rajin ke masjid seperti ini selamat, belum tentu, ya. Belum tentu. Syaratnya harus ikhlas, kan gitu ya. Kita mengamalkan dengan ikhlas, enggak terpaksa, ya, dengan penuh semangat, dengan pengharapan rahmat Allah dan pertolongan Allah, ya kan? Iya. Bukan karena peraturan, ya. Lah ikut ngaji karena takut abah dimari abah, enggak, ya. Enggak usah. Tetapi kita ngaji ini adalah karena Allah semata-mata, ya, gitu ya. Dan kita bersyukur lagi kepada Allah karena apa? Allah memberikan kelezatan dalam beramal. Coba bayangkan, apabila kita beramalnya karena terpaksa, ya, maka nggak ada kelezatan. Sholat juga merasa beban, ya enggak? Sholat merasa beban. Aduh, ini adzan maning. Adzan maning. Jadi tidak ada kenikmatan dalam sholat. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada kenikmatan dalam beribadah, ya Allah. Seolah-olah hidup kalau dipaksa dikungkung gitu, ya. Nah, padahal nikmat amal itu jauh lebih dahsyat, lebih lezat daripada sate, ya, apabila dibandingkan dengan nikmat badan, ya. Orang yang sehat makan sate kan nikmat, ya. Iya, makan rendang, waduh nikmat, ya. Kemarin kan, waduh pada nikmat semua ini, ya, ya kan. Makan rendang, ya. Nah, makanan amal itu, ya, makanan rohani itu jauh lebih nikmat daripada makanan jasmani. Bila kita sehat syaratnya, sehat rohaninya, sehat imannya, ya kan? Nah, kalau nggak sehat, jangankan rohani, jasad saja, ya kan? Kalau lagi sakit, sate yang begitu nikmat, rendang yang begitu nikmat, rasanya juga pahit, ya kan? Karena apa? Sakit jasadnya, kan gitu. Begitu juga kalau rohani kita, iman kita lagi sakit gitu, ya, maka makanan-makanan berupa amal soleh menjadi pahit gitu, kan. Digugah angel, buru terus, nanti bareng bangun pindah maning, nanti naudzubillah min dzalik, itu jine kandel. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, karena inilah sesungguhnya hadza siratum mustaqim. Ya. Hadza siratum mustaqim. Inilah sesungguhnya jalan yang lurus. Ya.
jalan yang lurus. Semoga tetap senantiasa kita tapaki, ya. Kita itu pelaksana gerbong terakhir dari suatu kereta, di mana masinisnya di depan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita mengikuti jalan hidup Rasulullah dalam setiap saat dan keadaan, ya, dihidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, maka pasti kita akan selamat, ya. Kalau gerbong ini nanti kalau sudah sampai stasiunnya surga, ya kan? Kita walaupun di gerbang yang paling belakang, tapi insya Allah masuk juga, ya kan? Nah, karena apa? Masinisnya tidak mungkin kesasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan kita pegang erat-erat. Taraktu fikum amroinima in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatan nabi, ya. Kutinggalkan dua warisan yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya pasti akan selamat, ya, selamanya, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Maka belajar Al-Quran jangan sampai putus. Jadikanlah cinta kepada Quran lebih daripada cinta kepada yang lain, ya kan? Nah, begitu juga kita belajar hadis, ya kan? Ini kita setiap hari harus menghafal ini Quran, tambah hadis, tambah Quran, tambah hadis, tambah Quran, ada begitu supaya apa? Kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.